Selamat siang, inilah headline news pukul 11 waktu Indonesia Barat, saya Anggi Asibuan. Pemirsa, gempa bumi magnitudo 6,7 terdeteksi di wilayah kota Palu, Sulawesi Tengah pada Selasa pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG melaporkan gempa bumi terjadi sekitar pukul 10.27 waktu Indonesia Barat. Gempa yang mengguncang kota Palu ini bersumber di 42 km tenggara Palu, Sulteng, dengan kedalaman gempa berada di 10 km atau merupakan gempa dangkal. Dari laporan awal BMKG, guncangan gempa ini dirasakan pada pukul 10.27 waktu Indonesia Barat dengan magnitudo 6,7. Tidak ada potensi tsunami dari gempa ini. Astagfirullah. Jangan. Awas. Pohon. Gempa. Pulang betul. Lompat juga nih. Masih. Pelan, Pak, pelan ya. Pelan, Pak. Astagfirullah. Jangan. Awas. Pohon. Gempa. Pulang betul. Lompat juga nih. Masih. Pelan, Pak, pelan ya. Pelan, Pak. Astagfirullah. Jangan. Awas. Pohon. Gempa. Pulang betul. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Kami hadirkan informasi berkenaan dengan gempa magnitudo 6,7 yang mengguncang Palu. Gempa ini terjadi pada pukul atau terdeteksi pada pukul 10.27 44 detik waktu Indonesia Barat, pemirsa. Dari informasi awal BMKG, pusat gempa berada di koordinat 104 Lintang Selatan dan 120,27 Bujur Timur atau sekitar 42 km tenggara Palu, Sulawesi Tengah. Gempa terjadi pada kedalaman 10 km. BMKG dalam informasi yang Anda saksikan ini, pemirsa, menyatakan gempa tidak berpotensi menimbulkan tsunami untuk saat ini. Namun masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Hingga saat ini, pemirsa, belum ada laporan resmi mengenai korban ataupun kerusakan akibat gempa yang terjadi. Tadi Anda sudah sempat menyaksikan visualnya di mana kondisi terkini di sana. Otoritas terkait juga masih terus melakukan pemantauan dan pengumpulan data di lapangan. Masyarakat diminta untuk tenang, tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi dan mengikuti perkembangan informasi resmi dari BMKG dan juga instansi berwenang di sana. Astagfirullah. Jangan. Awas. Pohon. Gempa. Pulang betul. Lompat juga nih. Masih. Pelan, Pak, pelan ya. Pelan, Pak. Astagfirullah. Jangan. Awas. Pohon. Gempa. Pulang betul. Lompat juga nih.
Masih. Pelan, pelan Pak, pelan ya. Pelan Pak. Astagfirullah. Jangan, tenang. Awas. Pohon. Gempa. Pulang. Pulang betul. Woi, lompat juga nih. Masih. Pelan, Pak, pelan ya. Pelan Pak. Astagfirullah. Jangan, tenang. Awas. Pohon. Gempa. Pulang betul. Sulawesi Tengah tidak berpotensi tsunami di wilayah Indonesia. Hari Selasa, 16 Juni 2026 pukul 10.27.44 WIB, wilayah Torue, Parigi Motong, Sulawesi Tengah diguncang gempa bumi tektonik. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M6,7. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 1,03 lintas selatan, 120,24 bujur timur, atau tepatnya berlokasi di darat 42 km tenggara Palu, Sulawesi Tengah, pada kedalaman 10 km. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat sesar aktif. Hasil analisis mekanisme sumber gempa menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser turun atau oblik normal. Berdasarkan estimasi peta tingkat guncangan (SECMAP), gempa bumi ini dirasakan dengan skala intensitas 6 sampai 7 mm di Torue, Parigi Motong, Parigi Selatan, skala intensitas 7 mm di Palolo dan Sigi. Kemudian skala intensitas 5 sampai 6 mm di kota Sigi Biromaru, Kota Palu, dan skala intensitas 4 sampai 5 mm di kota Poso, Kota Donggala, dan kota Pasangkayu. Hingga saat ini belum ada atau laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempa bumi tektonik tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Hingga pukul 10.46 WIB, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan aktivitas gempa bumi susulan. Kemudian kepada masyarakat dihimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi, baik via Instagram, Twitter, info BMKG, website, dan Telegram. Sekian, terima kasih. Masih. Pelan, Pak, pelan ya. Saya pulang. Astagfirullah. Jangan, tenang. Awas. Pemirsa, gempa bumi magnitudo 6,7 yang mengguncang wilayah Tenggara Palu ini terjadi dengan kedalaman 10 km dan tadi laporan terakhir pemirsa tidak berpotensi tsunami. Namun masyarakat tetap diminta untuk waspada terhadap kemungkinan adanya gempa susulan. Dari peta seismisitas yang dirilis oleh BMKG menunjukkan wilayah Sulawesi Tengah memang berada di kawasan yang aktif secara tektonik pemirsa. Gempa tadi pukul 10.27 waktu Indonesia Barat dengan pusat gempa di 42 km Tenggara Palu, Sulawesi Tengah pada kedalaman 10 km.
Informasi ini juga akan terus diperbarui pemirsa berkenaan dengan seiring proses analisis lanjutan oleh BMKG. Meski magnitudonya tergolong besar, BMKG menyatakan gempa ini tidak berpotensi tsunami, namun masyarakat sekali lagi tetap diminta untuk meningkatkan kewaspadaan karena gempa susulan berpotensi terjadi setelah gempa utama. Imbauan ini merupakan prosedur standar yang selalu disampaikan BMKG pasca gempa berkekuatan signifikan. Kami masih terus menunggu untuk laporan dari tim kami yang di lapangan pemirsa berkenaan dengan dampak dari gempa ini. Namun hingga laporan ini disusun, belum terdapat informasi resmi mengenai korban jiwa maupun tingkat kerusakan bangunan akibat gempa ini. Dan aparat pemerintah daerah, BPBD dan instansi terkait juga masih terus melakukan pendataan di lapangan untuk memastikan dampak yang ditimbulkan dari gempa. Dan kami akan terus memberikan kondisi terkini yang akan terus berkembang dalam beberapa waktu ke depan pemirsa. Dan pemirsa, gempa bumi magnitudo 6,7 yang mengguncang Sulawesi Tengah ini tidak hanya dirasakan di sekitar pusat gempa, namun juga di sejumlah wilayah dengan intensitas yang cukup kuat. Dari analisis BMKG melalui peta tingkat guncangan atau shake map, guncangan terkuat diperkirakan mencapai skala 7 MMI di wilayah Palolo, Kabupaten Sigi. Di tingkat ini guncangan bisa dirasakan oleh semua orang. Sejumlah bangunan mengalami laporan dari BMKG mengalami kerusakan ringan hingga sedang, dan sebagian bangunan yang konstruksinya lemah berpotensi pemirsa untuk mengalami kerusakan lebih serius. Kemudian ada wilayah Torue, Parigi Mutong, serta Parigi Selatan diperkirakan mengalami guncangan pada skala 6 hingga 7 MMI. Adapun kota Palu dan Sigi Biromaru mengalami guncangan pada skala 5 dan 6 MMI. Di intensitas ini guncangan dirasakan hampir seluruh warga dan bisa menyebabkan benda-benda di dalam rumah bergeser maupun jatuh. BMKG juga mencatat pemirsa guncangan dengan intensitas 4 hingga 5 MMI dirasakan di Kota Poso, Kota Donggala hingga Pasangkayu, Sulawesi Barat. Pada level ini getaran umumnya dirasakan banyak orang di dalam rumah dan sebagian orang di luar ruangan, menyerupai getaran pada saat kendaraan berat melintas. Kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami di Palu, ada Rahman. Selamat siang, Rahman. Bagaimana kondisi di sana saat ini? Kami informasikan memang gempa yang terjadi sekitar pukul 11 hampir lewat 30 menit tadi, pagi tadi. Ini sangat mengagetkan warga di Kota Palu khususnya. Dapat kami informasikan menurut dari pantauan kami tadi pas kejadian gempa dengan bermagnitudo 6,7 untuk saat ini. Warga yang ada di Kota Palu itu berhamburan lari keluar, termasuk yang ada di tempat-tempat rumah makan, restoran, dan juga rumah sakit. Nah, tadi yang sempat kami pantau di salah satu rumah sakit yang ada di wilayah Palu Selatan, Kota Palu, di Rumah Sakit Samaritan, pihak rumah sakit terpaksa harus mengevakuasi seluruh pasien ke tempat yang lebih aman tentunya. Pantauan tadi kami di rumah sakit tersebut. Nah, ini sekarang masih ada gempa sedikit terjadi, masih ada goyangan sedikit lagi, Mas, terjadi barusan. Mungkin begitu, Mas, dilaporkan. Oke, laporan Anda saat ini bahwa gempa susulan masih terasa ya. Bagaimana kondisi infrastruktur di sana, Rahman? Kondisi infrastruktur di sana bagaimana? Apakah sudah ada laporan kerusakan atau bangunan, atau pandangan mata Anda yang terlihat bagaimana dengan bangunan di sana? Baik. Kalau soal kerusakan atau dampak dari gempa pada pukul 11 lebih 30 menit tadi kurang lebih, saat ini data untuk kerusakan memang kami belum bisa mendapatkan pasti. Pihak-pihak terkait misalnya dari Badan Penanggulangan Bencana dan juga dari pihak keamanan lainnya masih fokus untuk evakuasi termasuk pasien-pasien yang ada di rumah sakit, Mas. Kalau untuk data kerusakan sampai saat ini kami memang belum mendapatkan, tapi sebentar kami coba update lagi kembali, Mas. Gitu.
Oke, Rahman, jadi kalau disebutkan saat ini gempa susulan masih terus terjadi, dari pukul 10 ketika gempa pertama sampai di saat ini, Anda sempat merasakan atau yang teringat oleh Anda itu berapa kali gempa susulan, Rahman? Kalau dari laporan yang saya baca di grup desa forum ya, pada komunitas dari Badan BMKG Kota Palu itu dilaporkan sudah ada lebih dari 4 atau 5 kali gempa susulan. Termasuk ya sementara saat melaporkan saya ini terjadi gempa yang kami rasa tidak sebesar yang sekeras yang gempa awal, Mas. Oke. Gitu, Mas. 4 sampai 5 kali ya. Dengan masih terjadinya gempa susulan seperti ini, bagaimana kondisi warga saat ini? Apakah apakah sebagian memilih bertahan di luar rumah atau sudah mulai ada arahan untuk mengungsi, Rahman? Ya, benar sekali, Mas. Pantauan kami dari arah Kota Palu sampai di Kabupaten Sigi tadi, memang kebanyakan warga yang memang saat itu terjadi gempa tadi juga kan masih ada aktivitas, walaupun hari ini tanggal merah, tapi di beberapa di beberapa perkantoran swasta misalnya itu ada sebagian warga memang masih bertahan di luar rumah, termasuk di area perumahan yang saya sempat lewati tadi di area perumahan Kelapa Gading di wilayah Kabupaten Sigi. Sebagian warga masih terpaksa memilih di luar rumah dulu untuk menghindari hal-hal tentunya yang tidak kita inginkan semua, Mas. Demikian. Oke, Rahman, bagaimana kondisi listrik, kondisi komunikasi di sana saat ini? Ya, tentunya kami sebagai warga di wilayah selatan ini kami cukup terbantukan karena gempa kali ini tidak sama dengan gempa yang terjadi 2018 tahun lalu yang saat itu listrik maupun akses komunikasi terputus. Saat ini listrik hidup termasuk jaringan komunikasi masih cukup baik, Mas. Oke. Kalau misalnya dengan kondisi komunikasi yang masih baik ya saat ini, kita kan melihat bahwa ini visual Anda di Rumah Sakit Samaritan di Palu Selatan ini terlihat kan akhirnya mengungsi keluar begitu ya, Rahman. Bagaimana dengan koordinasi di sana? Siapa yang memberitahukan untuk segera bergerak atau evakuasi atau tetap di luar? Itu apakah jelas informasi-informasi seperti itu? Ya, karena memang gempa ini kan sifatnya terjadi emergensi gitu, Mas. Jadi pasien kita lihat memang dibantu keluarga mereka langsung merespon, langsung membawa keluarga mereka yang mungkin sedang dirawat langsung lari turun. Di rumah sakit tersebut juga tersedia memang titik-titik jalur evakuasi yang sudah disiapkan oleh pihak rumah sakit setempat. Jadi warga dengan merasakan gempa yang begitu cukup kuat tadi yang kita rasakan, mereka langsung berusaha lari turun karena rumah sakit ini memang berlantai lebih dari 2 gitu. Jadi mereka langsung cepat evakuasi mandiri. Dibantu juga setelah dibawa diarahkan ke titik kumpul yang lebih menghindari runtuhan jika terjadi. Lebih di titik-titik aman begitu. Oke. Dalam kondisi seperti ini, Rahman, apa semacam informasi atau pengingat warga? Apakah memang ada semacam sirine atau juga informasi lainnya? Ya, kalau di tempat saya tadi berada pasti saat terjadi gempa memang sebetulnya di area sekitaran itu ada semacam early warning system atau alarm untuk terjadi gempa gitu. Tapi yang saya rasakan tadi memang itu nggak ada, Mas. Sepengetahuan kami waktu gempa 2018 lalu itu sempat mengalami kerusakan gitu. Oke, jadi saat ini saat ini laporan Anda listrik masih aman, komunikasi masih normal, hanya saja gempa masih terus dirasakan hingga saat ini. Warga terus memilih untuk di luar. Tadi informasi Anda karena Anda berada di sekitar rumah sakit, berarti warga sudah diarahkan ke titik kumpul ya, yang aman begitu. Oke, kemudian apakah ada informasi dari Pemda setempat untuk langkah selanjutnya atau informasi terkini? Baik, untuk setelah hampir 30 menit atau lebih pasca terjadi gempa tadi, memang sejauh ini belum ada himbauan dari pemerintah Kota Palu ataupun Sulawesi Tengah khususnya atau otoritas kebencanaan saat ini.
Namun coba nanti sebentar kita update kembali apakah arahan-arahan dari pemerintah daerah setempat seperti apa. Baik, Roman, nanti kami akan kembali ke Anda untuk mengetahui informasi terkini dari Kota Palu langsung. Dan pemirsa, kami sudah bergabung dengan Wijayanto, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG. Pak Wijayanto, selamat siang. Apa informasi terkini dari sana, Pak, atau pantauan dari BMKG? Ya, selamat siang Mas Anggi. Jadi dapat kami sampaikan bahwa gempa tadi ya jam 10.27 WIB atau sekitar jam 11.27 waktu Indonesia Tengah. Ada gempa berkekuatan magnitudo 6,7 kedalaman 10 km. Itu tepatnya berada di 42 km tenggara Palu ya. Jadi berdasarkan hasil pantauan kita sampai saat ini berdasarkan model peta goncangan itu dirasakan sekitar 6-7 MMI di Torue, Parigi Muntong, Parigi Selatan, sama di Palolo ya, Sigi itu sekitar 6-7 MMI. Dirasakan di kota Sigi Piromato, kota Palu itu sekitar 5-6 MMI. Juga dirasakan di Poso, Donggala, dan Pasangkayu sekitar 4-5 MMI. Jadi sampai saat ini dari hasil pantauan kita ada sekitar 11 gempa bumi susulan, Mas. Jadi gempa bumi susulan ini dengan magnitudo terbesar sekitar magnitudo 5,1. Demikian, jadi gempa ini tidak berpotensi tsunami ya, karena gempanya di darat. Oke, Pak Wijayanto, kalau untuk tsunami sendiri ya Pak, ini peringatan biasanya diupdate per berapa kali Pak? Iya, jadi dari hasil analisis kita Mas, karena ini gempanya di darat, magnitudenya juga 6,7 sudah kita simulasikan dari model yang kita punya tidak berpotensi tsunami, jadi kita pastikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami dan analisis selanjutnya tentunya juga tidak akan ada kejadian tsunami gitu ya. Karena memang gempanya jauh di darat ini. Oke, Pak Wijayanto, dengan kondisi gempa yang seperti Anda katakan ini berada di darat, kemudian tadi ada laporan dari BMKG berkenaan dengan level 7 MMI di sejumlah wilayah. Apa arti skala ini Pak bagi masyarakat dan potensi dampaknya? Ya, tentunya dengan skala 6-7 Mas, jadi hampir semua penduduk ini merasakan dan kemungkinan ada kerusakan-kerusakan bangunan yang sedang ya, tapi ini masih terus kita monitor. Tentunya dengan skala seperti ini dampaknya sangat meluas sampai di Kota Palu, bahkan ini dirasakan. Harapan kita tentunya nanti masyarakat harus tetap senang, waspada ya. Nanti tetap ikuti arahan dari BMKG atau lihat informasi lanjutan dari BMKG. Oke, jadi untuk saat ini masyarakat diimbau ya Pak untuk mendapatkan informasi resmi dari BMKG supaya tidak ada miskomunikasi begitu Pak ya? Iya betul, jadi tentunya masyarakat diimbau tetap tenang apabila rumahnya ada kerusakan atau rata-rata diimbau tetap di luar dulu, tidak usah memasuki lokasi ke dalam gitu ya, di luar. Tapi apabila rumahnya aman, tidak ada retak-retak, tidak ada kerusakan, tentunya itu aman untuk kembali ke rumah. Tapi tentunya tetap waspada karena ini gempa susulannya masih terus terjadi. Oke, Pak Wijayanto, ini kedalamannya dangkal 10 km, kemudian juga tadi Anda menyebutkan dengan kondisi 6-7 MMI di sejumlah wilayah. Ini dampaknya Pak seberapa parah kondisinya kalau dengan kedangkalan seperti ini? Ya, tentunya dengan 6,7 ya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ini ada beberapa bangunan yang sana, nanti kemungkinan akan bisa mengalami kerusakan ya. Bahkan nanti yang bangunan-bangunan sudah dibangun dengan standar konstruksi, tentunya nanti bisa juga ini dengan 6-7 ini bisa retak-retak ringan, orang guncangannya sangat kuat. Bisa jadi nanti apakah plafon atau genteng itu bisa rubuh gitu ya. Jadi kita tetap imbau kepada masyarakat tetap tenang ya. Jadi memang ini dampaknya kita duga akan kuat, tapi kita belum dapat laporan resmi secara menyeluruh dari lokasi kejadian, Mas. Kita terus pantau terus ini dengan koordinasi dengan pemerintah daerah dan tentunya dengan UPT kita di daerah. Oke, berarti untuk wilayah-wilayah seperti tadi ada Kota Donggala, Poso, sampai ke Pasangkayu, ini belum ada laporan Pak dari tim di lapangan ya Pak? Ya, dari model kita tentunya ini ada kerusakan ringan, tapi kita belum dapat visualisasi kerusakan di sana, Mas. Kita akan update terus nanti informasinya. Oke, Pak, dari pemodelan BMKG sendiri, berapa lama gempa susulan ini kemudian bisa terjadi hingga benar-benar nanti untuk titik gempanya ini stabil?
Iya, dari pengalaman kita, Mas, ini kan gempa di darat ya. Biasanya nanti kita terus monitor, tapi kita tidak bisa menyimpulkan sekarang. Tapi tetap kita monitor nih, sampai sekarang sudah ada 11 gempa susulan. Nanti biasanya kalau gempa-gempa di darat ini, seperti sebelum-sebelumnya bisa fluktuatif ya, ada yang bisa sampai 2 minggu, 3 minggu, bahkan ada bisa sampai 1 bulan. Tentunya nanti ini belum informasi resmi, masih kita analisis dulu datanya, karena ini data juga baru beberapa jam saja, ya belum sampai 1-2 hari. Jadi untuk estimasi kapan akan selesai peluruhannya masih kita monitor terus. Oke, Pak Wijayanto, dari pembacaan dan pengalaman teman-teman BMKG sendiri, ini kalau untuk gempa yang terjadi di Palu ini, apakah memang karena sesar aktif atau seperti apa, Pak? Ya, ini dari hasil pantauan kita ya, hasil analisa kita, ini yang terjadi di darat. Di situ ada 2 sesar utama yang besar ya, ada sesar Palu Koro sama sesar Sauso. Jadi hasil pantauan kita, karena ini lebih dekat ke daerah sesar Sauso, jadi kita assessment adalah hasil dari aktivitas sesar aktif dengan mekanisme pergerakan normal ya, dalam artian itu sesar turun di daerah Sauso atau sesar Sauso gitu. Oke, jadi ada potensi ini karena ada pergerakan di sesar Palu Koro, begitu ya, Pak Wijayanto ya? Iya, ini tapi lebih mengarah ke sesar Sauso. Jadi kalau di Palu itu ada 2 sesar utama ya, sesar Palu Koro sama sesar Sauso, ini lebih ke arah sesar Sauso. Oke. Kalau pembacaan lainnya, apakah ada struktur geologi lain yang lainnya dalam aktivitas gempa di kawasan kali ini? Iya, jadi kita memang pantau terus Pak, kita belum bisa menyimpulkan ya aktivitas apanya, tapi tetap kita pantau terus ini. Oke. Ini masih terjadi gempa susulan juga terus-menerus ini. Oke, Pak Wijayanto, dari pengalaman kita untuk Palu sendiri begitu ya, apakah memang ada kemungkinan lagi potensi bahaya lain, misalnya longsor atau juga likuifaksi yang perlu diwaspadai oleh masyarakat? Iya, tentunya nanti kita update Mas ya, nanti dengan gempa 6,7 ini kemungkinan bisa saja terjadi likuifaksi, tapi saya rasa kalau di daerah sini nanti coba kita pantau lagi, kita belum bisa menyimpulkan ya, tapi itu bisa juga berpotensi karena ini gempanya juga cukup signifikan, sekitar 6,7 magnitude, itu bisa saja berpotensi, tapi tidak seperti yang gempa 2018 saya rasa ini ya, ini lebih kecil daripada gempa yang 2018 kemarin. Oke, Pak Ada Wijayanto, potensi tapi tidak sebesar kemarin seperti 2018. Oke, Pak Wijayanto, apa yang harus dilakukan masyarakat saat ini? Mengingat gempa susulan, tadi laporan dari reporter kami masih terus terjadi, Pak. Iya, tentunya seperti yang saya sampaikan tadi, himbau masyarakat tetap tenang, tidak terpengaruh oleh isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya ya. Tentunya yang kedua, tetap menghindari bangunan yang rusak atau retak diakibatkan oleh gempa. BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa susulan, akan kita informasikan dalam informasi selanjutnya. Oke, untuk wilayah-wilayah yang tadi sempat terdampak, Pak, Palu dan juga wilayah sekitar, apa indikator yang mungkin, Pak, ini perlu diperhatikan warga untuk memastikan rumah atau bangunan mereka atau bangunan yang mereka tempati ini masih aman pasca gempa? Iya, tentunya nanti kalau bisa beraktivitas normal kembali ke tempat, tentunya kalau indikatornya tidak ada kerusakan bangunan, tidak ada retak-retak di struktur bangunannya, apakah itu di kolom, di tembok, ataupun di bangunan-bangunan itu tidak ada retak-retak, tidak ada bangunan yang roboh ya, apakah itu plafon, genteng, dan seterusnya. Itu bisa aman kembali ke tempat. Tentunya nanti kalau ada kerusakan-kerusakan dengan timbul tetap waspada, tetap di luar dulu karena ini masih banyak aktivitas gempa susulannya. Oke, Pak Wijayanto, dari seluruh data yang saat ini dimiliki oleh Bapak dan juga rekan-rekan di BMKG, apa hal terpenting yang perlu diketahui masyarakat Sulteng, Pak, dalam 24 jam ke depan? Ya, tentunya ini di Sulteng kan memang bukan hanya kali ini ya, memang di Sulawesi Tengah ini kan daerah yang sangat aktif terhadap aktivitas gempa bumi. Jadi utamanya ini ada 2 sesar utama, sesar darat, ada sesar Palu Koro dan sesar Sauso, ini lumayan tingkatnya tinggi. Jadi memang berada di daerah yang aktif gempa, tentunya harus tetap waspada ya. Gempa dapat terjadi kapan saja, kita tidak tahu apakah sewaktu-waktu bisa saja, bisa di pagi hari, siang hari, malam hari, kita tidak tahu. Tetap himbau masyarakat tetap waspada ya, harus tahu bagaimana cara melakukan evakuasi mandiri atau berlindung ke tempat yang aman apabila nanti suatu saat ada gempa yang lain, mungkin gempa susulan.
Oke, jadi masyarakat diimbau dalam 24 jam ke depan untuk memantau kondisi di rumahnya seperti apa, apakah ada indikator bahwa rumahnya akan rusak atau rubuh. Kemudian tadi Pak Wijayanto juga meminta bahwa masyarakat untuk sementara berada di luar dulu, begitu ya Pak ya, untuk sambil menunggu asesmen yang dilakukan oleh BMKG. Pak Wijayanto, apakah gempa seperti ini termasuk kategori gempa yang memang sudah diperkirakan berpotensi terjadi di zona tersebut berdasarkan sejarah kegempaan sebelumnya, Pak? Ya betul, memang di daerah situ memang daerah yang zona-zona aktif gempa ya, bahkan betul-betul sekitar magnitudo 7 di situ, tidak berpotensi magnitudo 7. Nah ini memang lazim di situ terjadi gempa, bukan daerah yang aman gitu ya, bukan daerah yang biru, tapi memang di situ itu daerah yang aktif terhadap gempa. Oke. Kalau melihat karakteristik gempa kali ini Pak, yang paling menonjol itu apa dibandingkan dengan gempa-gempa yang pernah terjadi di Sulawesi dalam beberapa tahun terakhir? Ya, jadi ini juga mirip-mirip ya gempanya, karena memang di darat itu gempanya adalah gempa akibat sesar aktif, utamanya itu karena dengan mekanisme track slip atau geser, dan yang lazim juga di situ adalah sesar normal ya, karena di sini yang terjadi saat ini adalah sesar normal. Kalau yang kemarin di 2018 itu kan sesar track slip ya, sesar geser. Jadi itu memang lazim di situ terjadi. Jadi nanti kalau di darat dengan terjadi sesar geser dan sesar normal itu utamanya nanti itu akan, kalau gempanya di atas 6 akan berpotensi menimbulkan kerusakan. Oke. Yang terpantau itu Pak dari mekanisme sumber gempa kali ini yang terlihat itu memang mendatar, naik atau turun begitu Pak? Apa implikasinya? Ini dari hasil model kita berdasarkan data vokal ini menunjukkan ini sudah fix. Ini adalah normal fall ya, atau sesar turun. Oke. Implikasinya Pak? Iya. Iya, ini dari gerakannya Mas, kita pantau dari sensor satelit kita. Jadi dari model kita bisa terpantau, kita bisa pastikan itu adalah sesar normal. Oke. Pak Wijayanto, dalam kondisi seperti ini apakah ada daerah yang secara geologi disebut atau dilihat lebih rentan mengalami amplifikasi guncangan dibandingkan wilayah lain di sekitar epicentrum, Pak Wijayanto? Ya, tentunya kalau kita bicara amplifikasi ya, atau penguatan gempa, kita tidak hanya berbicara dari sisi sumber gempanya, tapi tentunya itu juga harus kita bicara dengan medianya gitu ya, atau di mana kita tempat berada. Itu daerah-daerah yang daerah tanah lunak, terus sedimennya tebal, itu tentunya akan membuat amplifikasi atau guncangannya itu semakin besar. Jadi nanti kalau ini gempa adalah di daerah ini ya, yang kita waspadai adalah daerah-daerah yang tanahnya lunak, seperti di bibir pantai ya. Di bibir pantai kan biasanya itu tanahnya lunak, tanah berpasir, terus sedimennya tebal, seperti di Palu itu yang kita waspadai waktu itu adalah terjadi amplifikasi atau penguatan gelombang gempa. Oke, wilayah mana sih Pak yang kemudian jadi fokus pemantauan saat ini? Lagi misalnya sedang asesmen seperti ini? Iya, tentunya kita dari BMKG kita fokus ke sumber gempanya Mas ya. Jadi kita tetap fokus bagaimana nanti ini karakteristik gempa utamanya, terus nanti bagaimana arah gempa susulannya ke arah mana, akhirnya akan kita pantau terus, kira-kira akan peluruhannya seperti apa, itu yang kita pantau terus. Tentunya nanti kalau terkait dengan daerah-daerah mana yang harus kita waspadai ya, di daerah Sulawesi Tengah itu memang daerah yang rawan gempa ya. Jadi memang daerah-daerah yang utamanya tanahnya lunak, sedimen tebal itu harus kita waspadai gitu. Nanti kalau tidak ada gempa pasti akan ada amplifikasi atau penguatan gelombang gempanya. Oke, Pak Wijayanto, apa indikator yang digunakan Anda dan BMKG untuk menilai apakah aktivitas susulan seperti yang laporan tim kami di sana ini sebenarnya mulai mereda atau justru masih cukup aktif? Ya, nanti kita pantau dari jam ke jam, masih kita belum bisa simpulkan, tapi tentunya nanti biasanya aktivitas gempa itu nanti makin lama, misalkan sekarang masih 1 hari, nanti makin lama itu makin menurun Mas. Jadi kita akan pantau terus aktivitas gempa susulan, nanti kita bisa prediksi kira-kira kapan akan berakhirnya gempa susulan ini. Baik, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Pak Wijayanto, terima kasih atas waktu Anda. Akan kembali usai jeda, pemirsa tetaplah untuk informasi berkenaan dengan gempa yang terjadi di wilayah Sulawesi Tengah.